Ketinggalan live. Kenapa ya si Koajin tidak ambil pemain sementara saja seperti Pingspreader waktu Tutku Burcu cedera? Duit guys, duitnya Respak tidak ada. Dari mana duitnya gitu ya kan? Dari mana duitnya? Apakah udah update klasemennya? Oke, nah. Oke, di sini guys ya untuk klasemen terkini ya setelah pertandingan hari ini guys, kekalahan dari Respak membuat Pink Spider naik ke ranking kelima ya dengan koleksi 10 poin dari 8 kali pertandingan, 3 kali kemenangan dan 5 kali kekalahan. Sementara Respak masih tertahan di ranking ke-6 ya dengan 7 poin guys, 3 kali kemenangan dan 5 kali kekalahan juga. Jadi ini sama dengan Pink Spider. Ya, sementara di ranking atas masih tetap ada Hypas yang masih kedinginan bro ya di puncak klasemen sementara. Ya. Kekalahan dari Respak hari ini tidak lepas dari absennya Zanete, Elisa Zanete ya. Yang mudik ke Italia ya izin pulang guys karena orang tuanya meninggal. Bapaknya gitu guys ya, bapaknya meninggal jadi pulang ke Italia. Tanggal 13 kemarin hari Kamis ya, tanggal 13 hari Kamis kemarin guys. Dan kita masih belum tahu ya kapan kira-kira Zanetti akan kembali ke Korea. Kemungkinan sih 1 minggu atau lebih lah ya. Dia izin pulang guys. Dan kalau kalian lihat hari ini guys ya, itu beberapa pemain semua guys ya. Semua pemain dari Respak ya termasuk juga dari Kohejin itu mengenakan pita warna hitam di dada sebelah kirinya. Yaitu pita apa namanya ya, bela sungkawa lah istilahnya bro ya buat meninggal ayahnya dari Zanete ini bro ya. Semua pemain tadi guys ya, semua pemain bahkan pelatih juga, staff pelatih juga pakai pita warna hitam. Ya. Dan absennya Zanete ini membuat Respak tadi bongkar pasang pemain ya. Lee Swon-woo jadiin sebagai opposite hitter ya, kemudian menggunakan John Dabin dengan Wak Son-ok di awal pertandingan. Tapi John Dabin semua ya, semua guys, semua John Dabin, Son-woo itu tumpul di awal pertandingan. Kemudian ada bongkar pasang tadi sempat Hemin masuk, sempat juga Pak Yorm ya, itu juga masuk. Tapi masih belum bisa menjawab ketumpulan dari tim Respak ya. Hari ini Respak bener-bener tumpul guys ya. Nah, dari player recordnya di sini guys dari tim Respak yang paling sering dapat poin itu adalah Lee Swon-woo ya. Lee Swon-woo di sini mencetak 15 poin dari Lee Swon-woo guys. Jong Huyong 11 poin, Son-ok 4 poin, Hemin 3 poin. Ya, jadi rendah semua di sini, bro. Sementara dari tim Pink Spider hari ini yang bagus itu ada 2 pemain guys menurutku ya. Itu adalah Kim Suji sama liberonya. Itu Shin Libero guys ya. Walaupun dari segi poin Kim Suji masih 9 poin ya, tidak berhasil dapat double digit. Tapi memang hari ini dari Kim Suji itu bagus banget bro ya. Hampir semua serangan dari Respak dari posisi outside hitter maupun dari middle blockernya ya. Baik itu dari John Dabin, dari Wak Son-ok, dari Hemin, dari Yorem, bahkan dari Huyong juga, iya itu masih bisa di soft block oleh Kim Suji ya. Hari ini Kim Suji luar biasa sih ya. Atau mungkin sebenarnya ya Kim Suji itu biasa saja, tapi memang dari Respaknya nih yang turun jauh ya. Jadi kelihatannya Kim Suji hari ini tampil bagus gitu guys ya. Padahal sebenarnya Respaknya yang jelek gitu bro ya. I don't know. Tapi memang hari ini Kim Suji bagus banget ya. Bersama dengan Shin Yeon Kyung ya, libero mereka guys. Ini ya, hari ini Shin Yeon Kyung, wow kelas sih bro ya. Kita lihat dari segi defense. Dari segi defense ya, ini guys. Defense-nya Kim Suji bro, bukan blocking ya. Dari segi blocking. Nah, di sini guys ya, Kim Suji itu mencoba 20 kali blocking loh guys. Lumayan sering ya Kim Suji guys, 20 kali blocking. Pici 22 kali blocking, bukan blocking ya, 22 kali trial blocking atau percobaan untuk ngeblok ya. Jadi 2 pemain ini sering banget nge-soft block ya, sering banget soft block guys. Bahkan Kim Suji hari ini ada 5 kali point blocking bro, luar biasa ya, kurang gede ya. Kurang gede guys ya, nah. Ini kelihatan guys ya.
Kim Suji 5 kali point blocking. Ini bagus banget guys, Kim Suji guys. Kemudian Pichi juga ada 2 kali point blocking. Ya. Kemudian dari segi defensif ya, dari segi dig dan cover. Dignya dari libero mereka bro ya, itu dari Shin Yeon Kyung. Ini ya trialnya ya. Itu ada 15 kali percobaan dig, 13 kali berhasil, cuman 2 kali yang error. Ya, jadi ini bisa dibilang 80% ya, 80% ini tingkat dig suksesnya dari Shin Yeon Kyung. Luar biasa bro. 15 kali percobaan, 13 kali sukses itu hampir semuanya bisa didik ya. Bahkan juga Kim Da-eun hari ini juga bagus banget bro ya. Kim Da-eun ini dari Pink Spider 17 kali dig, 15 kali yang berhasil. Itu juga bisa dibilang 80% ya. Bagus banget bro. Nah sementara dari tim Respark ya, dari tim Respark bro, dari segi blocking dulu ya. Dari segi blocking di sini paling banyak ada Huyong ya, tapi cuma 17 guys. 17 dari Huyong ya. Tadi Kim Suji 20, Pichi 22 ya. Oke, Sonwoo ada 6 kali percobaan. Selain itu udah nggak ada lagi bro ya. Jadi middle blockernya dari Respark hari ini bener-bener dikandangin guys ya. Bener-bener nggak bisa perform. He Anjin pun cuma 8 kali nih trial block bro ya. Jadi ini rendah banget guys. Rendah banget ya. Jadi hari ini persoalan dari Respark itu serangannya tumpul, kemudian middle blockernya tembus terus. Itu sih 2 persoalan yang paling kelihatan ya, yang menonjol banget dari Respark bro ya. Huyong tembus terus, Anjin tidak ada blocking. Sekali deh ya, Anjin sekali blocking, tapi ini trialnya cuma 8 ya. Jadi sering terlambat guys Anjin di sini ya. Oke, kemudian dari segi defense. Dari segi defense di timnya Jung Kwanjang ya. Kita lihat untuk Nohran guys. Nohran bagus gak hari ini ya Nohran ya? Nohran oke, Nohran bagus loh bro ya. Nohran 14 kali trial dig, 14 kali juga berhasil. Ya, jadi ini 100%. 100% guys ya, dignya dari Nohran itu berhasil semua. Kemudian ada Sonwook ya, Sonwook 10 kali percobaan dig, 5 kali berhasil. Ya, kemudian Sonwoo 11 kali percobaan dig, 9 kali berhasil, lumayan sih ya. Oke, jadi memang bener ya dari segi serangan ya. Dari segi serangannya Respark hari ini jelek ya. Nah, sementara kita cek nih komentar-komentarnya di The Co ya guys ya. Nah, di sini guys beberapa komentar dari fans volley di The Co. Ini campur guys ya. Ini campur ya. Ini ada fansnya dari umum ya, fans umum guys. Pang Kim Suji ya, bener bro ya. Jadi MVP-nya hari ini adalah Kim Suji. Memang bagus banget hari ini dia bro. Kita lihat dari komentarnya Gingseng aja guys, dan juga dari komentarnya Pink Spider ya. Oke, dari fansnya Gingseng ya, I don't think it is Sonwook ya. Jadi memang Sonwook ini tidak bisa diandalkan gitu guys ya. Itu kemudian, oke, let's be last. Oke, mari kita jadi yang terakhir ya. Rankingnya maksudnya bro ya. Ini komentar dari The Co nih. Criticism success rate is really high. Nah ini bro ya. Jadi ini komentar buat attack rate kita ya guys ya. Attack rate-nya dari Respark yang sangat rendah bro ya. Oke, kita cek nih untuk attack rate secara keseluruhan dari tim Respark. 28%, astaga naga. Oke, jadi guys ya, rate-nya dari Respark hari ini, ya Allah jelek banget bro ya. 28% bro, itu ibarat kata dari 10 kali nyemes, cuman 2 nih yang bisa poin ya. Itu tadi Myung bilang ya bro ya. 28% rate-nya dari Respark bro. Ya, jadi memang bener nih komentar dari si ini bro ya. Kritik kepada success rate-nya ini sangat tinggi. Maksudnya tuh kritiknya tuh yang banyak gitu bro ya. Bukan success rate-nya yang tinggi, tapi kritiknya yang tinggi guys. Kemudian Sohyun came out. Iya, nih komentarnya waktu Sohyun tadi main. Kemudian seriously, I'm really bad at it. Ya, ini siapa nih maksudnya nih? Ya, serius, ini sangat buruk ya. Apa kamu mengatakan ini karena tidak ada mercenary ya, tidak ada hitter maksudnya bro ya?
dan memasukkan Hemin di spot itu, apa yang kamu lakukan gitu guys? Tidak punya mercenary ya, tidak punya hitter maksudnya di sini bro. Oke, apalagi nih komentarnya guys ya. The performance is serius ya, performnya nih sangat serius bro. Apakah kamu adalah pemain pro? Hari ini sangat serius, aku kehilangan kata-kata, sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan katanya guys ya. Ini komentar dari beberapa fansnya Respak gitu ya. Cena, Sonok, stop it, I'm going crazy. Oke. Apalagi nih? Sonok attack have been blocked since a while ago ya. Serangan dari Sonok ini sering banget diblok gitu guys ya, dan tidak ada penggantinya gitu bro ya, dan kita sangat hopeless, tidak ada harapan gitu bro ya. Ini dari Sonok bro, yang memang sering banget kena blok guys ya. Ini apalagi nih tentang service ya. Service-nya emang sering error guys ya. If your serve is flawed and your receive is flawed, how do you play volleyball ya? Jika servicemu hancur ibarat kata guys ya, dan receive-mu hancur, bagaimana kamu bermain bola voli? Kalau service-nya jelek, receive-nya juga jelek, ya bagaimana kamu akan mengawali bola voli guys? Bagaimana kamu akan bermain bola voli bro ya? Karena ini modal awalnya itu dari service dan juga receive. Apalagi komentarnya guys. Ini komentarnya nih pasti guys ya, berisi kritikan semua nih guys ya. If there is this much difference between backup and the main, apa maksudnya nih? Jika di sana ada perbedaan yang sangat besar antara pemain inti dan pemain cadangan, maka tidak ya, tapi apa nih yang tidak bekerja dengan baik ya, apa yang tidak berjalan. Oke. Jadi dia melihat ada perbedaan yang sangat besar antara pemain inti dan pemain cadangan. Oke, jadi itu adalah beberapa komentar dari fansnya Gingseng ya, fansnya Jong Kwanjang. Sementara dari fansnya Pink Spider pasti mereka berbahagia bro ya. Pasti mereka berbahagia guys ya. Termasuk ini pujian buat So Chae-hyun. Ini setter yang Myung bilang hari ini terlihat bagus ya. Entah dia bermain bagus atau respaknya yang jelek hari ini ya. Jadi dia kelihatan bermain bagus ya. So Chae-hyun grow up well ya. Dia tumbuh dengan sangat baik katanya bro. Ya, aku berharap kita menang dan Chae-hyun gets a lot of love ya. Dan aku berharap So Chae-hyun mendapatkan banyak cinta asli ya. Kim Soo-ji is reliable ya. Kim Soo-ji sangat bisa diandalkan. Keep the atmosphere going even the third set ya. Tetap pertahankan atmosfernya walaupun masuk set ketiga ya. Jadi memang hari ini plus dibantu dengan fansnya yang memang guys ya, fansnya Pink Spider ini terbaik lah di Korea guys ya. Sangat kompak ya, sangat militan juga, semuanya bersuara, nggak cuma nonton doang. Memang sih ya fansnya Respak ini bagus sih ya. Oke, itu adalah beberapa komentarnya fans di The Co. Ya. Dan ya, maka dengan ini membuat Respak akan semakin kesusahan untuk mengejar posisi playoff guys. Kira-kira masih ada harapan nggak bro buat Respak playoff guys? Kalau menurut kalian? Dengan posisi seperti ini guys ya. Kira-kira masih bisa nggak Respak lolos playoff guys? Mungkin menurut Meong guys ya, menurut Meong langkah pertama yang bisa dilakukan Respak adalah, oh ini poinnya salah ya. Nah ini yang benar guys ya. Mungkin guys ya menurut Meong, hal yang pertama bisa dilakukan adalah mencari penggantinya Wipawi dulu sih ya. Mungkin kalau misalnya Respak tidak mau melepas Wipawi, bolehlah mencari penggantinya sementara ya, seperti yang dilakukan tim-tim lain dulu ya. Dulu itu ada Pink Spider ya menggantikan Tutku Burcu dengan siapa itu aku lupa gitu guys ya. Adalah beberapa pemain lain gitu juga ya di tim-tim lain. Tapi sepertinya
Itu tidak bisa diharapkan ya buat tim Respak guys ya. Respak ya, ya taulah sendiri guys ya. Ini tim yang sangat pelit, bin medit, bin kikir ya. Mungkin kalau misalnya Respak itu tidak melepas Pyo Seungju ya, mungkin masih bisa diharapkan lah ya buat mengisi kekosongannya dari Wipawi ya. Tapi Pyo Seungju-nya mundur dari tim Respak dan Respak tidak mencari penggantinya dari Pyo Seungju. Itu sih kehilangan terbesar dari Respak ya menurutku adalah absennya Pyo Seungju. Kemudian juga Yomeson juga masih belum bisa dimainkan. Kemudian next gamenya akan lawan siapa guys dari tim Respak? Berarti hari Kamis ya. Respak nextnya akan bertemu dengan Pepper lagi bro ya. Oke. Bertemu dengan Pepper tanggal 21 hari Jumat besok guys ya. Nah pertanyaannya apakah Zanete sudah balik lagi ke Korea atau belum? Ya, kalau misalnya Zanete masih belum balik ke Korea, maka kemungkinan Respak akan kalah lagi sih. Ya, itu realistis Meong guys ya. Realistisnya Respak akan kalah lagi guys ya. Apalagi berhadapan dengan Pink Spider. Berhadapan dengan Pepper guys ya. Walaupun kemarin di pertandingan leg pertama di kandangnya Pepper guys ya, Respak bisa menang 3-0 loh bro ya. Itu surprise guys, surprise banget kemarin ya. Respak bisa menang melawan Pepper 3-0 itu wow gitu ya kan. Tapi nggak tahu ya untuk pertandingan nextnya nih guys hari Jumat besok tanpa Zanete, apakah Respak masih bisa survive menghadapi Pepper yang kemarin menang Pepper ya? Pepper kemarin tuh menang lawan Pink Spider ya, lawan Pink Spider guys menang 3-1 mereka, menang 3-1 ya Pepper lawan Pink. Oke. Ya kalau pemainnya masih seperti ini ya susah banget malah. Jangan berharap dengan squad Respak seperti ini ya bro ya. Oke, thank you guys. Jadi itu bro ya untuk live kita hari ini. Besok Senin nggak ada guys ya. Senin tidak ada pertandingan. Kemudian hari Selasa itu ada Pepper lawan Hyundai. Wah, Pepper ini padat guys ya jadwalnya guys ya. Lawan Hyundai hari Selasa. Rabu, Kamis, Jumat main lagi. Istirahat cuma 2 hari guys. Pepper istirahat 2 hari ketemu Respak hari Jumat. Respak istirahat 4 hari bro. Wah ini diuntungkan bro ya. Oke, di sini Respak diuntungkan ya untuk pertandingan di hari Jumat besok bro. Karena Pepper itu akan bermain besok Selasa lawan Hyundai. Kemudian Jumatnya, jadi istirahat cuma 2 hari ya. Rabu, Kamis istirahat. Jumatnya main lagi lawan Respak bro ya. Jadi apakah faktor stamina ya, apa faktor stamina ini berpihak kepada tim Respak guys? Siapa tahu gitu bro ya, siapa tahu guys ya. Siapa tahu hari Jumat besok Pepper tuh kecapean semua pemainnya ya. Siapa tahu guys. Respak di Zanete dipecat kah? Enggak dipecat bro. Zanete itu pulang ya karena orang tuanya bapaknya meninggal gitu guys ya. Izin pulang, nggak tahu kan berapa lama izinnya guys. Oke, thank you bro yang udah nonton ya. See you on the next live. Bye bye. Assalamualaikum.